Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Saputra, mahasiswa STEN angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2200302049 dari kelas A1. Baik, di sini saya akan menjelaskan buku kerja saya membangun usaha yang efektif. Buku 1. Rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnis, Krigen Cloud, nama pelaksana saya sendiri Bima Saputra. Langkah-langkah, identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriteria, tipe ide-ide, diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Dapat mencakupi, memberi kenyamanan. Konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni kompetensi dan keunggulan. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi tahan lama. Yang kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Tren diamati untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis, dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis. Kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Kemajuan teknologi baru, tuntutan teknologi baru, pengguna baru teknologi lama. Masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah. Investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Kesenjangan suatu produk atau jasa. Kesenjangan akses. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan, produktivitas, memiliki jejaring yang lebih luas. Faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan sensitif terhadap peluang. Jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan hubungan yang kuat. Langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreativitas dapat mencakupi wawasan dan evaluasi. Yang keempat, membangun ide-ide bisnis. Praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Sesi bergerak cepat. Dan tidak ada yang diizinkan untuk memperlambat langkahnya. Misalnya, penting untuk menangkap esensi gagasan daripada meluangkan waktu untuk menuliskan dengan rapi. Leapfrogging dianjurkan. Ini berarti menggunakan satu gagasan sebagai sarana untuk melompat maju dengan cepat ke gagasan lain. Fokus grup dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus grup, 5-10 orang yang terkait isu, membantu menghasilkan ide-ide, dipimpin moderator terlatih. Library and Internet Research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library and Internet Research, sosial media, dan viral, website. Ide-ide bisnis, produk atau jasa, diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi, area fungsi atau bisnis pakaian, produk yang dijual seperti hoodie, t-shirt, crewneck, dan celana bahan mempunyai bahan yang nyaman dan tidak hanya nyaman dan adem, karena mempunyai daya serap yang baik dan bahan yang digunakan katan 90S. Hoodie dan crewneck mempunyai bahan tebal dan lembut, tidak kasar, jadi akan adem jika dipakai. Bahan ini mudah kering setelah dipakai karena mempunyai sirkulasi udara yang baik pada permukaan kain yang lembut. Pengembangan clothing dicari sumber ide dari sosial media, online shop, dan akun Instagram, Facebook. Dan kita juga mengikuti apa yang sedang viral di internet. Selanjutnya buku 2. Konsep bisnis, produk atau jasa konsultasi, Krigen Cloud, penyusun konsep bisnis, saya sendiri Bima Saputra. Langkah-langkah. 1. Menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnisnya.
Kriteria: nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Rekaman hasil, nama produk atau jasa kerugian cloud. Deskripsi produk jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan, singkat, jelas, kata kunci. Deskripsi produk atau jasa kerugian cloud atau kerugian store ini menyediakan pakaian laki-laki dan perempuan seperti hoodie, kaos, dan celana. Bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan satuan, produk ini bisa dijual satuan. Paket produk ini juga bisa dijual dalam bentuk paket seperti paket hoodie, kaos, dan celana, atau paket hoodie, kaos, dan celana panjang. 2. Mengidentifikasi target pasar. Target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien, pemasaran massal. Pemasaran tidak terdiferensiasi karena dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram dan lain-lain. Pemasaran mikro, terfokus pada kebutuhan dan perilaku sebagian populasi. Target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran distrik nasional dipasarkan ke berbagai daerah Indonesia. Yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. Kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa kualitas. Kami selalu menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan-bahan terbaik. Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar, penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Yang keempat, mengembangkan fitur spesial. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan produk kenyamanan ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Produk belanja, konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Produk khusus, produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. Fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa dan tujuan penggunaan. Fitur-fitur utama, janji, selalu menjaga kualitas dan memberi pelayanan serta kenyamanan kepada tamu. Posisi, berada di tempat yang terjangkau. Manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa, manfaat kenyamanan, nyaman dipakai karena menggunakan bahan yang berkualitas. Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa, area bisnis utama toko kami terletak di daerah yang mudah dijangkau sehingga orang mudah mencarinya. Ketergantungan antara berbagai area bisnis dan fungsi. Jika di daerah yang sulit dijangkau, pembeli akan kesulitan mencari tempatnya. Yang kelima, mengembangkan tim manajemen. Personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan, pengakuan masyarakat. Masyarakat mengakui kualitas bahan yang kami gunakan adalah bahan kualitas terbaik. Kualitas tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim, level kerangka kualifikasi 1-9. Kerugian cloud mempunyai pegawai atau karyawan. Buku kerja 3. Analisa kelayakan usaha, produk atau jasa kerugian cloud. Penyusunan konsep bisnis, Bima Saputra. 1. Analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, mengambil keuntungan dari tren lingkungan, potensi sedang, menyelesaikan masalahnya, potensi tinggi, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensi tinggi, ketepatan waktu masuk ke pasar, potensi tinggi, luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensi sedang, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, potensi tinggi, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensi sedang. Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, potensi tinggi. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, potensi tinggi. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, potensi tinggi. Yang kedua, kelayakan target industri. Daya tarik industri, jumlah kompetitor banyak. Tahap siklus hidup industri, fase pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, pertumbuhan sedang. Kepentingan produk dan layanan industri kepada pelanggan harus memiliki margin
Operasional industri sedang. Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Teridentifikasi kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan. Daya beli pelanggan tinggi. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar, potensi sedang. Yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. Kecakapan proses manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, pengalaman sedang. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, keterampilan sedang. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, sedang. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri, moderat. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru sangat mungkin. Kecukupan sumber daya, karyawan dengan kompetensi spesifik, potensi tinggi. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula, potensi sedang. 4. Kelayakan finansial. Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas, potensi tinggi. Modal utang, potensi rendah. Modal khusus, potensi rendah. Kinerja keuangan bisnis jenis. Karakteristik ekonomi industri, potensi tinggi. Profitabilitas dan risiko saat ini, potensi tinggi. Nilai perusahaan, potensi sedang. Daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis, potensi sedang. Proyeksi pendapatan, potensi tinggi. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, potensi sedang. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan, potensi sedang. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, potensi sedang. Yang kelima, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian, min 1 sampai 0 tidak layak, 0 sampai 2 layak. Bak 1, kekuatan ide bisnis 3,5, potensi sangat layak. Terus menggunakan kualitas produk terbaik dan terus mengembangkan ide bisnis. Isu terkait industri atau pasar 1,5, potensi layak. Mencari tahu peluang pasar yang lebih luas. Kelayakan organisasi, potensi layak. Mengembangkan organisasi. Isu finansial, potensi layak. Segera mewujudkan dengan pembiayaan dan mencari investor untuk produksi yang lebih banyak. Penilaian keseluruhan 1,8, potensi layak. Mengembangkan ide bisnis yang sudah ada dan menindaklanjuti langkah pengembangan bisnis. Ringkasan, ide bisnis clothing ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan bisa segera ditindaklanjuti langkah-langkah untuk pengembangan bisnisnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.